kasih anak-anak Miss. Kita jumpa lagi ya dalam tematik kita hari ini, dalam tematik tema 3E cuaca dalam subtema 1. Namun pembelajaran 5 sampai 6. Jadi ini adalah pembelajaran terakhir dalam pembelajaran terakhir dalam subtema 1. Sehingga di video selanjutnya kita akan masuk dalam subtema 2. Baik. Pembelajaran kita hari ini di halaman 27 itu ada sebuah cerita. Ibu guru, Cika, Siska, Panji, Dinda, Ado. Wah, banyak juga ya. Nah, coba anak-anak baca ceritanya. Nah, setelah baca ceritanya, kita juga lihat di Kini Aku Tahu di halaman 28. Angin adalah udara yang bergerak. Udara dapat bergerak karena adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Permukaan suhu di permukaan bumi ini merupakan akibat dari sinar matahari. Jadi, sinar matahari menyebabkan panas di permukaan bumi, namun panas akibat cahaya matahari tidak sama di setiap tempat. Pada tempat yang lebih panas, udara akan memulai lalu naik ke angkasa. Sementara udara dari tempat yang dingin akan mengalir ke tempat yang panas. Nah, ayo jawabnya. Kita mau pelajari bersama-sama. Ditulis nanti ya jawabannya ya. Yang pertama, apakah angin itu? Nah, angin adalah udara yang bergerak. Apa saja manfaat angin? Nah, manfaat angin itu akan membuat suhu udara menjadi tidak terlalu panas. Ada juga manfaatnya, yaitu angin juga dapat menggerakkan kincir angin untuk membangkitkan listrik. Nah, angin juga dapat menggerakkan perahu layar loh. Nah, tapi ingat, angin juga memiliki dampak yang tidak baik, yaitu angin kencang dapat merusak rumah, bahkan merobohkan pohon. Nah, angin kencang yang sangat kencang itu disebut dengan angin puting beliung. Nah, lalu untuk nomor yang ketiga, apakah angin dapat merugikan kita? Ya, jelaskan. Karena angin ketika terlalu kencang atau yang disebut dengan angin puting beliung, maka angin ini bisa merusak rumah, bahkan merobohkan pohon. Ya. Nomor 4. Apa yang harus kita lakukan saat angin kencang atau angin puting beliung berhembus? Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ini? Yaitu kita harus menghindari bangunan. Kita harus menghindari bangunan, pohon, atau apapun yang dapat roboh. Yang kedua, kita juga harus mengenakan jaket saat cuaca berangin agar kita tidak kedinginan, masuk angin dan jatuh sakit, ya. Lalu yang kelima, jelaskan proses terbentuknya angin. Nah, dengan kata-katamu sendiri. Jadi kalau ini nanti Miss akan tanya di waktu Zoom ya. Untuk nomor 5 ayo jawab. Oke? Nah, halaman 28 ayo jawab. Jadi ditandain ya. Itu menjadi tugas kita untuk pembelajaran dalam video kali ini. Lalu, kita masuk ke pecahan. Tapi sebelum kita masuk pecahan, misalnya mau mengingatkan bahwa lalu kita kan sudah belajar tuh dalam video sebelumnya tentang pecahan. Pecahan itu kan adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka, yaitu angka di atas sebagai pembilang dan angka di bawah sebagai pembagi atau penyebut. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang seperti ini kan. Jadi 1/4 itu nilai pembaginya adalah 4. Nilai pembilangnya adalah 1 kalau 1/4. Lambang pecahannya yaitu 1/4. Nama pecahannya adalah 1/4 atau 1/4, itu bisa. Ya. Nah, lalu ada yang 2/4. 2/4 itu adalah nama pecahan. Nah, 4 itu menjadi pembagi dan 2 itu menjadi pembilang dengan lambang 2/4. Ingat ya.
Jadi 2/4, 1/4, 3/4 merupakan lambang pecahan. Nah, 1/4, 2/4, 3/4 itu menjadi nama pecahan. Jadi tulisan itu nama pecahan, kalau berbentuk angka itu lambang pecahan, ya. Oke. Nah, coba kita lihat. Di halaman 31 ayo berlatih. Di sini ada menjadi tugas kita yang kedua, ada 5 soal. Nah, yang pertama. Tadi ini ada udah contoh ya, yang contohnya sudah ditulis. Ada nilai pembaginya 8, lambang pecahannya 1/8. Lambang pecahannya 1/8, nama pecahan 1/8. Oke. Nomor 1, ada berapa bagian di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga nilai pembaginya adalah 6. Lambang pecahannya 1/6. Nama pecahannya adalah 1/6 atau 1/6 boleh, ya. Lalu, jadi kalau lambang ditulis angkanya ya, jangan tulisannya. Nomor 2, itu ada kue yang dibagi menjadi 2. Berarti nilai pembaginya berapa? 2 dengan lambang 1/2. Nama pecahannya setengah atau 1/2. Oke. Nomor 3, ada dibagi menjadi 4 kuenya. Berarti nilai pembaginya adalah 4. Sehingga lambang pecahannya 1/4. Nama pecahannya 1/4. Oke. Nomor 4, ada kuenya dibagi berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai pembaginya adalah 5. Oke, lambang pecahannya adalah 1/5. Sehingga nama pecahannya menjadi 1/5. Oke. Dan yang nomor 5, ada kue dibagi 3 menjadi pembilangnya berapa? Nilai pembaginya, nilai pembagi menjadi 3. Lambang pecahan 1/3. Nama pecahan 1/3. Oke? Oke. Lalu kita masuk dalam petir. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar dengan kata petir? Nah, hujan ada kalanya disertai dengan petir, ya. Hujan yang demikian itu disebut hujan petir. Sehingga petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir. Kejutan listrik yang terjadi dalam badai petir yang dapat dilihat berupa kilatan cahaya yang menyilaukan dan disertai dengan suara menggelegar. Wah. Jadi kalau petir kan datang petir kan kilatnya dulu baru glug-glug. Kuat ya. Nah, suara yang kita dengar itu disebut dengan guntur. Nah, petir berasal dari awan badai yang merupakan sekumpulan besar awan mendung. Nah, di dalam awan badai, awan-awan terus bergerak akibat angin yang berhembus kencang. Nah, pergerakan awan menyebabkan terbentuknya muatan listrik. Muatan listrik ini kemudian terlepas menuju ke bumi dalam bentuk petir. Ini ya. Jadi dia berasal dari sekumpulan besar awan mendung. Jadi dibawa dengan angin-angin bergerak, berhembus kencang. Nah, membentuk muatan listrik. Petir yang menyambar sangat berbahaya loh anak-anak. Hal ini karena petir memiliki suhu yang sangat panas. Oleh karena itu kita harus berlindung dari bahayanya petir. Jadi kita harus berlindung ya. Bagaimana cara kita berlindung? Saat terjadi petir, jangan berada di tempat terbuka seperti tanah lapang, tetapi kita harus berada di dalam bangunan sehingga kita bisa terlindung atau kita bisa melindungi diri. Itu yang cara paling aman ya. Berlindung dari petir adalah dengan berada di dalam bangunan. Nah, di halaman 33 ada ayo jawab. Coba kita mau jawab dulu. Yang pertama, apakah petir itu? Nah, petir itu ada di cerita 3 halaman 32.
masih di paragraf pertama dikatakan petir adalah kejutan listrik yang terjadi dalam sebuah badai petir yang berupa kilatan cahaya yang menyilaukan serta suara menggelegar. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau nggak muat bisa tulis di bawahnya juga boleh yang ada kosong ini ya. Lalu nomor 2, jelaskan petir berdasarkan penglihatan dan pendengaran kita. Nah, petir itu kalau berdasarkan penglihatan itu merupakan sekumpulan besar awan mendung. Ya, sekumpulan besar awan mendung. Nah, kalau pendengaran, petir itu adalah suara yang kita dengar ketika kilat yang kita lihat atau kilat cahaya yang kita lihat yang menyilaukan itu. Jadi ketika datang kilat langsung datang suaranya. Jadi kalau petir berdasarkan pendengaran itu disebut guntur. Mis ulang ya. Kalau petir berdasarkan penglihatan itu adalah sekumpulan besar awan mendung. Nah, yang memiliki kilatan cahaya yang menyilaukan. Sedangkan pendengaran adalah suara dari kilat setelah kilatan cahaya yang menyilaukan. Nah, suara setelah kilatan cahaya yang menyilaukan yang kita dengar. Oke. Nomor 3, bagaimanakah terbentuknya muatan listrik di dalam awan badai? Jawabannya, di dalam awan badai, awan bergerak terus. Nah, di dalam awan badai, awan bergerak terus, berhembus kencang dan berhembus kencang sehingga pergerakan awan menyebabkan muatan listrik. Mis ulang ini ya untuk nomor 3. Di dalam awan badai, awan terus bergerak kencang sehingga pergerakan awan menyebabkan terbentuknya muatan listrik. Nomor 4, mengapa petir sangat berbahaya? Nah, petir sangat berbahaya karena petir dapat menyambar dan petir memiliki suhu yang sangat panas. Jadi mis ulang ya nomor 4, mengapa petir sangat berbahaya? Karena petir yang menyambar itu memiliki suhu yang sangat panas. Petir yang menyambar memiliki suhu yang sangat panas. Nomor 5, di manakah tempat yang aman untuk berlindung dari bahaya petir? Yaitu berada di dalam bangunan. Berada di dalam bangunan. Nah, kita mau belajar nih nama-nama petir di berbagai suku. Di halaman 34. Petir dinamakan dengan nama yang berbeda dalam berbagai bahasa daerah ya. Nah, di suku Sunda di Jawa Barat, petir itu disebut dengan bentar. Nah, bukan bentar ya, bukan itu, tapi bentar. Lalu di suku Aceh, di Nangro Aceh Darussalam disebut dengan geulanteu. Nah, yang ketiga, suku Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur menamakan petir itu adalah geledek. Jadi bukan pok mie yang geledek itu ya. Yang keempat, di suku Minang di Sumatera Barat mengakui bahwa nama petir itu adalah patui. Nah, berbeda di suku Betawi. Kalau suku Betawi di Jakarta menamai geluduk. Dan kalau di suku Bugis di Sulawesi Selatan menamakan petir itu adalah gunturu dan kila. Nah, begitu banyak kan nama petir dalam bahasa daerah di Indonesia. Nah, hal ini menunjukkan kekayaan ragam budaya dan bahasa bangsa Indonesia. Keberagaman suku bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yesus, merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, ya, Tuhan kita semua. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakannya.
kita harus saling menghargai dan menghormati keberagaman tersebut. Ya, kita harus menghormati dan menghargai. Berbeda karena keberagaman suku bangsa tidak boleh memecah belah bangsa Indonesia yang bersatu dan berdaulat. Oke, halaman 39 sampai halaman yang 40 dievaluasi 1. Anak-anak bisa kerjakan dan nanti akan kita bahas, ya. Akan kita bahas di Zoom. Oke? Jadi anak-anak kerjakan dulu, nanti kita akan bahas di Zoom. Oke? Nah, lalu tadi ada ayo berlatih yang sebelum evaluasi pas halaman 36 kita akan bahas sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagian berwarna. Nah, itu ada warna 1 diwarnain. Sekarang ini gambarnya diwarnain, bukan dibagi-bagi saja. Lambang pecahannya berapa? Karena diwarnain 1 menjadi 1 dan penyebut adalah jumlah keseluruhan menjadi 1/3. Nama pecahannya adalah 1/3. Nah, nomor 2. Berapa bagian yang diwarnain? 1. Menjadi berapa bagian dipotong di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi lambang pecahannya 1/8. Nama pecahannya 1/8. Nomor 3. Ada balok dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penyebutnya 5. Lambang pecahannya pembilangnya yang diwarnain 1 menjadi 1/5, nama pecahan 1/5. Nomor 4, ada kubus dibagi menjadi 4 yang diwarnain hanya 1. Nah, menjadi 1/4 itu lambangnya ya. Nama pecahannya 1/4. Lalu ada nomor 5, lingkaran dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Yang diwarnain ada 2, menjadi lambang pecahannya 2/8. Nama pecahannya 2/8. Lalu yang terakhir nomor 6, ada lingkaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama 8. Jadi penyebutnya ada 8, tapi pembilangnya yang diwarnain ada 4, menjadi 4/8. Nama pecahannya 4/8 ya. Jadi ingat, lambang pecahan itu angkanya yang anak-anak tulis, sedangkan nama pecahan itu adalah tulisannya. Oke? Oke, pembelajaran kita sampai di sini dalam video kali ini. Jadi kerjakan tugasnya. Nanti kita ketemu dalam Zoom, itu kita akan lebih memperdalam lagi, oke? Oke, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.